Jadi artinya yang residual ini sudah ada yang siap kan sepertinya. Itu kan baru dari satu perusahaan yang 250 ton itu kan. Dan bisa jadi percontohan yang lain. Bisa. Nah, nanti kita akan dengan teman-teman di Forum Bank Sampah Jawa Barat akan melakukan uji coba ini benar nggak artinya kriteria yang diharapkan tuh seperti apa. Nanti kita akan sosialisasi ke seluruh unit di Forum Bank Sampah Jawa Barat. Oke, siap. Tadi di KBB juga kan mungkin kita akan nanti Artinya dalam waktu dekat kan hari ini Minggu, Senin, Selasa itu udah ada Zoom meet kan, sudah ada langkah-langkah gimana untuk yang residual ya, insyaallah. Sebenarnya bentar. Ini ada pesan nih. Hari ini teman kita juga mau hadir nih, Kang Angga. Siapa? Kang Angga. Itu yang di pemerintahan itu. Mana Kang Angga? Jadi kita bisa konfirmasi ya. Konfirmasi aja. Mana Kang Angga? Jadi perlu informasi yang benar sih sebenarnya. Mang Den itu bukain pintunya, Mang Angga suruh masuk aja. Itu udah di luar sudah. Ayo. Mang Angga sini. Sini Mang Angga. Mang Angga sini Mang Angga. Ayo masuk. Aduh. Mang Angga dari mana Mang Angga? Damang. Duduk sini, Om. Nah, duduk dulu. Mang Go sini sama Kang Joy lah sini. Nah, boleh lah. Gini. Inilah lagi ngobrol ya. Kebetulan Kang Angga lagi ngobrol nih masalah darurat sampah yang sekarang sebenarnya masyarakat sudah merasakan udara paginya sudah nggak seger lagi. Terus tadi kita ngobrol-ngobrol sama Mang Wo. Sini Mang Wo duduk sini lah. Udah biarin ya. Itu kalangin kamera. Sini Mang Wo sini. Duduk Mang Wo-nya. Nah, jadi udah apa ya? Namanya udah ngobrol-ngobrol ada banyak solusi gitu, Kang. Banyak solusi. Nah, gimana nih menurut Kang Angga atau tadi ada yang mau dikonfirmasi dari Pak Beni? Nah, ayo Mang nanya. Ya kalau dari saya konfirmasinya apakah memang ini kan ada kebakaran di TPA Sarimukti. Ya. Menurut saya ini momentum bagus untuk merubah desain. Kan kemarin kita dikumpulkan ya, dikolek, diangkut, ditimbun gitu kan. Nah sekarang dengan momentum ini, dengan kebakaran artinya di Sarimukti, nah ada nggak rencana dari pemerintah ya, dari dia ini sebagai teman loh ya, sebagai teman yang bekerja di pemerintahan. Sebagai teman mungkin mohon pencerahan ya. Pencerahnya gimana? Tadi kan kalau konsepnya yang kita pikir ya, organik dipisah ngangkutnya. Bisa aja dipaksakan. Itu bisa kita bilang bisa ya, harus bisa. Kalau kita bisa berarti kan pemerintah juga, apalagi pemerintah didukung oleh fasilitas yang keren lah. Bisa lah harusnya. Organik dipisah. Yang recycle tadi kan DLH sudah mengeluarkan list tuh bank sampah, udah DLH urusannya bank sampah untuk yang recycle. Nah, yang residual kita ada kabar baru bahwa itu juga bisa dikelola oleh bank sampah kerjasama dengan perusahaan manufaktur menjadi bahan tertentu lah, butuhnya banyak. Artinya 3 kategori ini sudah zero waste gitu. Nah, tapi tergantung sekarang apakah tadi dari pemerintah sendiri, DLH, Dinas Kebersihan akan merubah konsepnya dengan kejadian ini atau tetap konsepnya lama. Nantinya ditumpuk di landfill, kebakaran lagi nanti tutup lagi tuh sampai kapan gitu ya, Mang Wo ya. Nah, itu mungkin sampai pensiun. Gimana? Sampai pensiun. Sampai pensiun. Ganti lagi, pensiun lagi, Gitu lagi ya. Pensiun lagi gitu. Enggak ada inovasi. Luar biasa. Ayo, Luar biasa. sebagai teman, Kopi sore pembahasan berat banget. Nah, ini ya. Berat warung kopi sebenarnya. Warung kopi ini, warung sedikit kopi kan ini harus ada pemikiran buat masyarakat. Ya. Ini kan ngobrolnya untuk mencerdaskan masyarakat. Yang pertama bukan sanitary landfill, tapi open dumping. Itu dua hal yang berbeda. Kalau sanitary landfill itu sudah ada pengelolaan. Lalu bicara soal sampah Sarimukti, berarti bicaranya soal sampah regional Metro Bandung, bukan hanya Bandung Barat. Oh iya. Bukan hanya Bandung Barat. Raya berarti ya. Metro Bandung. Ada 4 kabupaten kota yang membuang sampah ke TPA Sarimukti. Bukan hanya KBB ya. Barat. Nah, dari 4 kabupaten kota ini hanya Bandung Barat yang sudah mengeluarkan Pergub Bank Sampah. Keren. Yang 3 belum? Yang 3 sedang dalam proses untuk mengkaji. Mantap, berarti kan satu langkah ya. Satu langkah lebih maju. Nah, terus tadi saya sempat dengar terkait regulasi bank sampah untuk memilah dan memilih
baik itu organik, anorganik ataupun residu. Ya. Itu semua sudah tertera di pasal-pasal di Perbup Bank Sampah. Perbup. Itu yang ada, pertama. Oke. Yang kedua, terkait regulasi, sebetulnya itu bukan dari kewenangan DLH atau dari pemerintah kabupaten kota, tapi dari pemerintah desa. Nah, itu Pemerintah desa yang harus mengeluarkan SK, bukan kabupaten kota. Sebentar meni serius gitu atuh ngopi heula. Sok boleh lah. Nggak boleh. Sok kumaha. tidak ada edukasi. Tidak ada kasihnya. Gimana? Suka menjebak. Jadi desa ya, desa ya. Rokok juga membakar. Biasa Sebetulnya- jurus itu mah. Terus Sebetulnya, oke satu-satu. Nah, dari Perbup itu turunannya ke Perdes. Bukan kabupaten kota yang harus mengeluarkan SK, tapi desa. Terus yang ketiga, nah, sebentar. Nanti pemerintah desanya tahu nggak dengan itu? Nanti dengan kewajiban mereka itu untuk mengeluarkan. tahu. Terus kenapa Karena dia tidak melakukan? Siapa yang memonitoringnya? gini Pak, pemerintah desa tahu atau tidak? Tahu, Tahu ya, jelas tahu, harus tahu. harus tahu. Ada pemberitahuannya. Bukan ada pemberitahuannya, pemerintah desa ikut serta untuk Oke. kepengurusan SK Bank Sampah, ikut serta untuk kepengurusan Perbup Bank Sampah. Sampah. Itu yang Oke. pertama. Nanti Siapa yang memonitoring? DLH Bandung Barat. Oke. monitoringnya ya, Monitoring untuk apa? Bukan monitoring untuk SK-nya, tapi monitoring untuk keberlanjutannya, pelaksanaannya. pelaksanaan apakah sudah di Nah, atas sekarang atau kalau ada tidak. desa yang tidak melaksanakan Perbup ini, ada reward punishment-nya Ada- di pasal tersebut. ada punishment-nya. Ada. Tuh. Jadi kita akan lagi Betul. Alangkah lebih elok seyogianya daripada ngobrol ngawang-ngawang. Ini kan edukasi ya. ya. Mending bedah dulu si Perbuknya. Apa yang harus dirubah, apa yang harus benahi sama-sama. Gitu. Saya cuma nanya satu, Om Angga. Bentar, Bang. sebagai- Terus bawa. Tahu serius gini, kesumlai Terkait- panas. Terkait sampah dibakar, Bukan. saya pribadi sepakat. Oke. Sampah harus dibakar. Tapi dengan metode seperti apa? Dibakar? Bukan dengan metode open dumping terus ada dibakar di situ. Oh tidak. Sama sekali tidak. Yang berwenang untuk mengkategorikan apakah itu open dumping, sanitary landfill atau TPST atau TPS 3R, pemerintah Provinsi Jawa Barat. Desentralisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, bukan dari kabupaten kota. Kabupaten kota hanya penerima manfaat, hanya melaksanakan mandatori dari Provinsi Jawa Barat. Tupoksinya sampai sana. Nah, udah mulai mengerucut nih. Sudah mulai mengerucut nih. Jadi artinya kewajiban stakeholdernya sudah ada. Betul. Nah, sekarang bagaimana ini bisa berjalan karena saat ini sedang darurat. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Ngopi kita hari ini mah. Berjalan karena ini sudah darurat. Iya, karena sekarang kan udah Bicara sampah, bicara pembangunan, bicara development study atau SDGs atau apapun namanya itu, ada berarti bicara 5 pilar. 5 pilar tersebut adalah ABCGM. Akademisi, bisnis, community, government, dan media. Media sudah ada, Media ya, sudah ada manggo. komunitas masyarakat ada, Ya. dari pemerintah nggak ada. Bukan saya temennya. Oh, temen Teman pemerintah. Teman ada. Lumayan sudah 3. Oh, udah 3 Saya ya. temennya media. Kang Ojo sebagai akademisi lah, Awal boleh akademisi. Gitu. wakil akademisi. 5 kopi, akademisi. 5 pilar tersebutlah yang harus ikut serta untuk menyelesaikan sampah masa lalu. Saya bicaranya sampah masa lalu, kenapa? Karena bicara soal sampah mah nggak akan ada lah penyelesaian sampah hari ini kudu dikumakeun selesai hari ini nggak ada. Karena ini planning panjang. Nah, sekarang dari konsep dari tadi kan ini yang punya dirigen ini kan sebetulnya pemerintah ya. Kalau kita kan masyarakat istilahnya membantu support ya. Betul. Nah, konsepnya sendiri untuk mengatasi sampah itu seperti apa gitu, dari pemerintah sendiri? Saya nggak tahu kalau pemerintah Kabupaten Bandung Barat tuh Pak. Nah, tadi kan udah disampaikan ada Perbuknya. Itu kan jangka panjang. Tadi, nah makanya tadi saya mau Betul. tanya gitu Kalau- kan. kalau Kita men- bedah Perbuk. Betul. Bedah Perbuk menurut Om Angga sendiri itu Perbuknya sudah Ya kemana? sudah gitu. cukupkah gitu kan? Sudah cukup membawa aspirasi masyarakat, pemerintah dan tadi ABCGM. ABCGM itu pentaheliknya gitu kan? Pentahelik. Atau memang masih belum nyampe ke sana atau mungkin masih banyak kelemahan-kelemahan. Saya rasa kalau sudah di
sudah didefaktokan atau sudah diperbukan, saya rasa sudah harus mencakup semua itu dong. Harus sudah mencakup semua itu. Dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya ya itu lima pilar ada yang tersebut. sulit gitu, Pak. Ya kalau bicara sulit juga sulit, mau bikin kopi juga sulit. Enggak, saya tambahin. Sulit semua sulit, tapi ada kemauan. Nah itu. Bikin kopi jadi enak juga ada kemauan, Itu. sebuah proses. Yang membedakan tuh sulit dan ada kemauan. Nah ini pemerintah sendiri akan bermain di hilirnya atau mulai tadi menyelesaikan masalah yang di hulu. Kalau bicara untuk kabupaten kota ya tetap begitu ya. Nah itu Kalau bedanya kalau pendapat ya, beda pendapat. Mm-mm. Ini saya tadi hitung-hitungan. Contoh di KBB, jumlah penduduknya kurang lebih 1,6 juta jiwa ya, benar ya? Betul. Kalau saya koreksi. DPT-nya 1,6. 1 jutaan. Sekarang minimum menurut penelitian itu satu orang itu setengah kilo. 64 itu ngomong. Ya, benar 400 gram lah. 0,5 atau 0,6. Katakanlah 0,5 mega gampang hitungannya. Artinya kalau 1,6 800.000 ton Betul. per hari Berarti kita main di hilir. Mesin apa yang bisa mengelola tadi? Katakanlah jangan 800.000-nya, setengahnya aja. 50%-nya yang masuk ke sana. Berarti 400.000. Gini Pak, itu kan hitungan kasar. Dari 1,6 juta dikalikan 0,5 maka keluar hasil sekian 800. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum melayani 165 desa, baru 10 kecamatan. Tapi sebetulnya secara teori memang sampah yang dihasilkan adalah 800.000 ton. Secara teori. Enggak, secara hitungan sekarang kita semua orang tuh menghasilkan sampah. Betul. Betul kan? Betul. Betul nggak? Betul. Semua orang menghasilkan sampah. Artinya, kalau sekarang dihilir, sementara sampah yang dihasilkan setiap orang segitu gitu. Sekurang-kurangnya 800.000 ton. Kalau bercandaan saya sama teman-teman, teknologi apa untuk penyelesaian di hulu, di hilir, di TPA? Ya, Teknologi nuklir. Selesai. itu mah kudu kerja sama dengan Rusia. Kalau saya sih boleh berpendapat gini, sampah yang dihasilkan saat ini itu diproduksi oleh industri. Nah, kenapa sekarang di kita belum ada penyelesaian sampah dengan teknologi industri juga? Sebetulnya setahu saya sudah ada beberapa pihak ketiga yang ingin mengelola. Ingin ya? Yang ingin mengelola. Ingin. Cuman satu dan lain hal saya juga nggak tahu, nggak paham lah Iya. gimana ceritanya. yang penting, Ya, kan yang penting komparasi lah. ingin dulu lah, yang penting. Ya, pokoknya Saya ingin ngopi. Ingin dulu lah. Ya. Ya intinya kalau untuk solusi kita bisa ambil kesimpulan ya. Minimal keinginannya. Nah, untuk solusi penyelesaian sampah kan tadi udah ada 3, tinggal kita bergerak dan dalam waktu dekat kita juga akan melakukan lobby-lobby Mantap. terhadap satu perusahaan tersebut ya. Mantap. Dan tadi regulasi juga dari Perbumnya ada, tinggal ada kemauan dari pelaku atau pelaksana dari Perbum tersebut kan gitu ya. Mantap. Perbumnya sudah ada, tinggal ya itu desa Kalau dan kita sih yang lain-lain kan ya. berharap kepada pemerintah bagaimana pemerintah itu tadi bisa menekan. Tadi bagus sih kalau tadi misalkan ini kewajibannya sudah ada di desa. Nah, Bagaimana tadi bisa menekan bahwa ya kewajiban itu artinya ada punishment-nya. benar. Nah, dari kemarin data yang ada di DLH, apakah betul semua desa sudah punya tadi sistem pengelolaan sampah? Paling Nah, tidak kalau saya indikatornya kenapa saya menuju ke bank sampah? Karena bank sampah itu secara berkelanjutan, Betul. datanya berkelanjutan karena dia berhubungan dengan uang pemberdayaan masyarakat. Ya, Wow. benar. Jadi kalau temporary kita bersih-bersih ya, itu datanya nggak valid. Kalau bank sampah itu datanya valid. Valid ya. Karena datanya itu langsung ke warga karena berhubungan dengan uang. Warga nggak dat kalau tadi tiba-tiba uangnya nggak jelas kan gitu ya. Jadi itu data berapa kilo, jenisnya apa itu di bank sampah itu jelas. Kalau nanti Jelas. pemerintah mau butuh data, ya tadi ke bank sampah, tapi legalkan dulu dong. Nah, legalkan Kalau datanya dulu ya. butuh, legalkan. Tidak dihiraukan. Siap, Desa sekarang tidak mengeluarkan. Dari pemerintah lingkungan hidup tidak ada juga. Tapi datanya Desa bukan pemerintah lingkungan hidup. Desa. ya sih kita mau dari mana saja lah. Dari mana saja ya? Iya, Mau dari mana desa, saja. mau dari Yang penting kabupaten. bisa jalan program tersebut atau Tadi planning punya tersebut akun dan lah. bersih punya gitu kan. akun lah, punya Akun lah ya. gitu. Kita punya akun. Emang kan susah bikin akun?
Kan ini teman kita ada yang bekerja di pemerintahan, Iya. bisa dijawab bisa enggak. Apakah susah? Enggak juga. Kalau saya Enggak iya. juga kan? Enggak juga karena Kenapa nggak intervensi ke desa gitu loh? Ini bikinin akun, Akun dong. segera. harus Ada ada nggak? minimal 1 akun untuk bank sampah. sudah sebetulnya Oh, sudah. Oh, ada ya, sebetulnya ada. sudah dilakukan intervensi secara humanis sudah, secara punishment pun sudah. Kendalanya apa? Kendalanya ada beberapa desa yang belum paham terkait regulasi tersebut. Ada Oh, beberapa oke. desa yang kurang membedah, kalau saya boleh bilang. Kurang membedah terkait Saya regulasi. tengah hati kita desa teu paham gitu ya regulasi. Kurang paham. Regulasi teh gitu. Mungkin pahamina. mungkin bahasanya terlalu baku, bahasanya terlalu jelimet menurutnya. Jadi Karena pasal-pasal jadi- isinya iya, gitu ya. itu. Nggak Iya, praktis ya. nggak praktis. Apakah perlu seperti kita misalkan pemerintah kabupaten dikumpulin gitu ya, sosialisasi perbuk ini gitu. Desa, Ada nggak gitu. ada regulasi kayak gitu nggak untuk desa-desa tersebut? Kalau saya rasa kalau untuk sekarang telat Telat. lah kalau untuk sekarang. Perbuk tersebut dikeluarkan tahun ini. Ya. Mandatorinya harusnya setelah 1 sampai 2 bulan perbuk itu sudah ada nomor Hmm. atau sudah ditandatangani oleh pemangku kebijakan, segera sosialisasikan agar berjalan. Sudah. Kalau yang Berarti sosialisasinya belum jalan. Sudah. sudah. Nah itu maksudnya Sosialisasi yang dimaksud apa? Edukasi kepala desanya kan? Iya, Sudah. fintechnya gitu. Sudah. Cuman nggak berjalan. Nah, itu kalau Belum saya berjalan, bukan belum tidak berjalan. Kalau Oh, saya belum, kan- Mang. Belum berjalan. Kan perbuknya udah berapa tahun? Setahun ini. Setahun. Setahun ini. Lama ya. Oke. kan ini kabut sering sering diundang oleh tadi desa gitu ya. Kita suka nanya dukungan desa seperti apa. Ya. Kalau saya ingin real gitu ya. Coba mana dari desa kan dari Perpus sudah ada regulasi dari desa Perpres mana? Ada yang mendukung nggak tentang bank Nah, sampah? itu. Kemudian dukungan tadi regulasi mana? Kemudian fasilitas mana ada nggak? Apalagi tadi akun gitu yang penting untuk dukungan finansial. Oke, sudah sangat mengerucut dan sahabat alam seru Ya. banget kita ngobrol-ngobrolnya. Kita closing statement dulu nih karena waktunya sudah habis. Dari Pak Benny lah closing statementnya. Kalau buat saya ini darurat sampah ini menjadi momentum penting untuk merubah desain. Jangan Oke. sampai hanya kolek, Angkut. dikolek, angkut, Bakar. tadi dumping, bakar. Tapi tidak zaman lagi. Tidak zaman lagi. Tidak zaman lagi. Sudah sekarang zero waste bisa. Bisa lah ya. Kalau ke kami bisa. Mau bisa ya? Bisa. Tuh bisa. Oke. Yang tidak bisa siapa? Oke. Sekarang dari media nih, Kalau media. dari saya melihatnya dari tadi kita bahas Mhm. bahwa semuanya ini masih barbar. Apa tuh barbar? Bandung Barat. Ya artinya tadi gitu kan. Om Benny dengan bank sampahnya gitu kan mensupport, tapi dari pemerintah ternyata masih belum connect gitu kan. Artinya kan dari sisi regulasinya yang belum nyampe ke desa dan lain-lain. Artinya berjalan dengan secara apa adanya, barbar Ya, kan? barbar. Itu disebut barbar. Terusnya konsepnya itu memang tadi terencana ya. Konseptual, sistematis. Ya mudah-mudahan itu kan dengan adanya Om Angga yang Ya. tadinya barbar jadi tidak barbar. Tidak barbar. Tidak, Oke, tidak di Bandung Barat. Tidak ada mana. Oke, Kang Angga selaku teman kita yang bekerja di pemerintahan. Tetap di Bandung Barat kan? Closing statement. Saya appreciate sama semangatnya teman-teman komunitas, sama semangatnya teman-teman media terkait isu Sari Mukti, sudah isu nasional ya hari ini. Internasional. Internasional. Udah ada yang meliput di luar Udah negeri. ada. Kita linknya punya. Gak apa-apa, bagus berarti. Terkenal dong. menaikkan harga jual Bandung Oh, Barat. terkenal Bandung Barat sekarang. Betul. Terkenalnya apa? Bau runtah. Wah, Bau asup. Gimana Kang Angga closingnya? Ya tetap semangat, tetap berenergi, jangan melemah untuk penyelesaian sampah masa lalu. Siap lah kalau gitu. Baik, sahabat alam, ngopi kita sore ini cukup lah kayaknya ya. Sebenarnya nanti kita akan sambung lagi karena ini pembahasan nggak bakalan selesai-selesai ya. Tetap kita masih ada solusi-solusi baru, diskusi-diskusi. Insya Allah dalam waktu dekat ada solusi zero waste lah ya. Insya Allah. Terima kasih teman-teman sahabat alam. Say goodbye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.